Ya. Suwun. Rasanya mantap sekali, kayak kopi. Seperti itu ya rasanya. Hitam tapi enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airpress. Seluruh dunia, seluruh Nusantara, seluruh jagat raya. Seperti biasa masih di seputaran dunia pengecetan tentunya. Yang pasti dulur-dulur sehat semua ya, lur. Di video ini saya ingin membahas pembuatan grafis tribal. Tapi di situ ada request dari teman-teman atau dulur-dulur yang meminta yang seperti ini ya, bertanya pengen buat seperti itu pakai spray gun apa bisa. Oke, untuk di video ini kita akan jawab. Tidak spray gun. Saya akan membuat grafik tribal menggunakan spray gun tanpa menggunakan paintbrush. Ini tujuannya untuk teman-teman atau dulur-dulur pemula supaya lebih semangat, walaupun nggak punya alat airbrush masih bisa membuat grafis atau membuat motif airbrush. Oke, simak videonya, jangan di skip biar nggak gagal paham. Lanjut ngopi. Oke ya lur, ini untuk pembahasan awal tadi, kita langsung saja memasuki video. Ini ada media selebar fiction. Saya akan amplas menggunakan ukuran amplas 800 ya. Untuk medianya sendiri ini masih ori, masih bawaan pabrik. Jadi kita amplas merata ya lur ya. Setelah media sudah diamplas merata dan sudah kita selesaikan, ini untuk tahap pertama ada Belcoat Surfacer. Untuk epoksinya saya menggunakan Belcoat PU2K Surfacer ya lur ya. Yang tingkat pengeringannya ini hanya 30 menit ya. Untuk petunjuknya ada di bagian kaleng. Di situ untuk rasio perbandingan 4:1, dan untuk thinner bisa menyesuaikan spray gun ya. Untuk umur campurannya itu 4 jam. Setelah 4 jam tidak bisa dipakai ya lur ya. Jangan sekali-sekali memakai epoksi yang sudah dicampur dengan lewat durasi 4 jam. Itu nggak bakal bisa kering. Lanjut, untuk selanjutnya kita aduk dulu merata supaya tercampur dengan sempurna ya. Siapa tahu ada partikel-partikel di dalamnya, bisa tercampur dulu. Oke ya lur ya, untuk perbandingannya 4:1. Jadi saya menggunakan headnernya 1. Ini headnernya segitu ya lur ya. Dan yang kedua yaitu kita akan menuang untuk base epoksinya ya. Ini sekalian menjawab pertanyaan teman-teman yang penasaran dengan produk Belcoat PU2K Surfacer yang bilangnya itu cepat kering. Di sini saya akan ngetes di malam hari. Ini saya tes di malam hari ya, seberapa kuat untuk pengeringannya. Nanti kita buktikan. Setelah itu saya akan aduk merata dulu menggunakan thinner Belcoat slow reducer ya. Di sini cuaca tidak terlalu lembab lur, cuman keadaan saya semprot ini malam hari. Untuk penyemprotan awal kita akan lakukan tipis-tipis dulu di bagian media. Lalu untuk yang langkah kedua kita lakukan penebalan. Setelah jeda 5 menit, ternyata epoksi ini memang betul-betul cepat keringnya. Jadi langsung saja saya timpa untuk penebalan ya lur ya. Lakukan penebalan pelan-pelan saja, jaga jarak, jangan sampai terlalu fokus, nanti bisa mengakibatkan meleleh.
pada bagian epoksinya karena ketebalan. Oke lur, setelah 30 menit, jadi memang betul-betul keringnya itu cepat ya. Langsung saja saya aplikasikan untuk pengamplasan. Di sini saya menggunakan amplas bekasnya yang tadi, bekas 800 tadi yang sudah dipakai pertama. Saya lakukan pengamplasan di bagian media yang sudah kering ini menggunakan sabun ya lur. Untuk teknik pengamplasannya sambil diputar ya. Untuk ngamplasnya sambil diputar lur ya. Diamplas rata sambil diputar. Ini tujuannya untuk merekatkan cat berikutnya ya lur ya. Lanjut pengamplasan. Setelah pengamplasan sudah kita lakukan, di sini media sudah kering. Lalu kita akan membuat basic dasar daripada grafik yang akan kita buat ya. Kita akan membuat untuk pertama ini saya menggunakan warna Tosca, warna yang cerah ya. Lakukan penyemprotan tipis-tipis dulu, lalu ambil penebalan. Jangan langsung ditebali ya lur ya. Nanti takutnya ini kondisi malam, terus tidak semua thinner itu bersifat ketika disemprot malam itu tidak menimbulkan embun atau air ya. Takutnya nanti malah jadi keriting. Di sini sudah kering, di bagian dasar sudah kering. Kita langsung saja melakukan pembuatan grafis ya lur ya. Saya melakukan grafis pertama ini memang tidak saya video karena sudah pernah saya video. Untuk membuat kanan kirinya sama itu sudah pernah saya buat untuk videonya ya. Kita langsung saja untuk membuat efek tribalnya. Di sini saya menggunakan spray gun F75, tidak menggunakan paintbrush sekali lagi ya. Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman atau dulur-dulur yang masih pemula dan tidak mempunyai alat paintbrush. Di sini saya tekankan lagi, selagi niat itu masih ada, pasti ada jalan keluarnya untuk teknik-teknik pembuatan airbrush. Oke, langsung saja disimak, jangan di skip biar nggak gagal paham ya lur ya, biar mendapatkan hasil yang maksimal. Itu untuk penampakan spray gunnya. Jadi begini caranya lur ya, untuk membuat pola atau semprotan itu lebih kecil, itu ada di bagian atas untuk pengaturan jarum atau nozzle. Di situ kita akan putar searah jarum jam atau mengencangi ya. Jadi semprotan itu semakin kecil. Dan untuk jarak penyemprotan itu jangan terlalu jauh. Jadi kalau terlalu jauh nanti akan melebar. Jadi untuk penyemprotannya itu sekitaran 3-4 cm aja, jangan terlalu jauh. Untuk triggernya itu bisa diatur juga untuk kebutuhan kita menyemprot supaya tidak melebihi keinginan atau biar nggak meleleh ya, untuk kebanyakan lah ibaratnya. Di situ bisa kita atur juga di bagian trigger, kita sambil semprot lalu kita atur di bagian trigger seberapa kebutuhan kita menyemprot biar nggak kebablasan. Di situ bisa disetel. Untuk catnya sendiri saya menggunakan rasio perbandingan 1:1,5. Kalau untuk F75 itu segitu. Kalau misalnya dulur-dulur punya lebih di bawahnya F75 atau F3 K350 itu bisa malah lebih bagus, lebih kecil hasilnya. Saya ini tutorialkan untuk alat saya yang paling besar supaya dulur-dulur tuh semangat untuk membuat efek airbrush atau grafik airbrush tanpa menggunakan paintbrush. Oke ya lur, di sini saya ingin menampilkan saja, tidak banyak bicara. Karena kalau untuk proses pembuatannya grafik ini sama tekniknya sama pas kita pakai paintbrush, cuma
di tingkat penutupan di bagian pinggir-pinggirnya itu lebih ekstra kalau kita menggunakan spray gun, karena takutnya tempias ya, atau kena mengenai media yang tidak kita ingin cat. Jadi untuk penutupannya lebih ekstra untuk lebih melebar ya. Setelah pembuatan grafik pertama sudah selesai, lalu kita akan melakukan penutupan ya di bagian tengah daripada grafik itu untuk melanjutkan warna berikutnya. Penutupan sudah selesai, penutupan awal sudah selesai, lalu kita akan naik di bagian warna ya. Kita akan menggunakan warna putih di sini. Kita semprot merata ya lur ya. Setelah itu kita akan buat grafik lagi di bagian situ ya, itu kelihatan untuk grafik keduanya. Di sini kita akan semprot warna silver ya lur ya. Setelah silvernya sudah kering, kita langsung saja membuat efek tribal ya lur ya. Pembuatan efek tribal ini sudah sering saya buat. Silakan dulur-dulur simak-simak di
video-video yang pernah saya buat untuk pembuatan efek tribal ini, anggap saja ada cahaya dari luar ya, dari arah depan, jadi kelihatan bayangan di bagian-bagian lekuannya itu ya lur ya. Oke ya lur, di sini saya nggak banyak bicara, silahkan disimak, betul-betul disimak jika mau belajar, biar dulur-dulur juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya kasih musik saja dan seterusnya, nanti kita lihat hasil akhirnya ya lur ya. Lanjut.
Setelah pembuatan grafis dan efeknya sudah selesai, sudah kering juga untuk warnanya, lalu kita akan kelupas semua untuk media yang sudah kita buat grafis ini ya lur ya. Lakukan pengelupasan dengan santai dan jangan sampai mengenai cat yang sudah jadi, biar nggak luka ya lur ya. Jika pengelupasan solasi sudah selesai, kita langsung saja memasuki tahapan pengekliran. Pengeklirannya ini jangan langsung penebalan ya lur ya. Usahakan tipis-tipis dulu. Untuk jeda 5 menit atau 6 menit baru kita lakukan penebalan. Dan jaga jarak ya lur ya, supaya tidak menimbulkan meleleh karena terlalu dekat. Oke lur, lihat hasilnya ya. Oke, setelah kita clear seperti ini bentuk dan hasilnya ya lur ya. Sangat keren sekali. Ini saya lakukan pengekliran di malam hari. Kulitnya saya rendam di air panas seperti biasa ya teknik saya. Oke ya lur ya, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa jika tidak tahu bertanya, tapi ditonton dulu, jangan asal bertanya ya lur ya. Jadi saya jawabnya juga nggak bingung. Oke lur, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.